Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Misbahul Ulum. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM A1B225028. Dalam video ini saya akan menceritakan ulang tentang sebuah jurnal yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter di Sekolah, Implementasi dan juga Tantangan di Era Globalisasi yang ditulis oleh Hariji dan kawan-kawan, di mana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pancasila. Jurnal ini sebenarnya membahas suatu isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang, yaitu bagaimana cara sekolah bisa menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Penulis menjelaskan bahwa saat ini karakter siswa sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi, mulai dari internet, media sosial, musik, budaya populer, hingga cara berpikir yang lebih individualis. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila dianggap sebagai benteng agar generasi muda tidak kehilangan jati diri mereka. Awalnya, Pancasila memang sudah menjadi bagian dari kurikulum di sekolah, tetapi masalahnya penerapannya masih sangat minim dan terbatas, dan hanya masih bersifat teori saja. Hanya dijelaskan di dalam kelas tanpa benar-benar menjadi kebiasaan dan sikap hidup siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja bentuk implementasi nilai Pancasila di sekolah dan apa yang menjadi hambatan yang membuat penerapannya masih belum maksimal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka melakukan kajian literatur dari berbagai jurnal dan juga penelitian yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil analisis tersebut ditemukan beberapa temuan menarik. Pertama, implementasi nilai Pancasila sebenarnya sudah dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru memasukkan nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, serta keadilan di dalam tugas-tugas kelompok, dan juga diskusi di kelas. Selain itu, juga lewat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti pramuka, kegiatan sosial, hingga kerja bakti, di mana kegiatan tersebut memang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung. Namun, penulis mengingatkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan formal. Nilai itu harus tertanam lewat kebiasaan, contoh nyata dari guru, serta lingkungan sekolah yang mendukung. Artinya, pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar mata pelajaran, tapi sebuah kultur yang hidup di sekolah. Lalu, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu tantangannya. Pertama, yaitu arus globalisasi yang sangat kuat. Saat ini, banyak sekali siswa yang lebih mengerti, lebih paham, dan bahkan lebih tertarik budaya luar dibanding budaya mereka sendiri, yaitu budaya Indonesia. Mereka lebih akrab dengan budaya tersebut, yang mana terkadang budaya tersebut sangat bertentangan dengan nilai Pancasila yang ada, seperti nilai gotong royong dan juga musyawarah. Kedua, penulis menemukan bahwa tidak semua guru mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang memadai soal pendidikan karakter Pancasila. Ada guru yang masih berfokus pada penyampaian materi, bukan pendidikan karakter. Padahal, seharusnya gurulah yang menjadi contoh utama dalam menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, beberapa fasilitas sekolah masih sangat minim dan juga terbatas, yang membuat kegiatan belajar menjadi membosankan karena kurangnya media, alat peraga, serta kurangnya kegiatan yang kreatif serta menarik. Padahal, untuk menarik minat siswa, kegiatan pembelajaran harus relevan serta dekat dengan kehidupan mereka. Di bagian akhir, penulis memberikan sebuah kesimpulan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan. Tidak boleh hanya dari guru ataupun sekolah sendiri. Perlu ada kerjasama antara sekolah, pemerintah, hingga masyarakat. Guru perlu mendapatkan pelatihan khusus agar bisa menanamkan nilai Pancasila secara menarik dan juga efektif. Lingkungan sekolah juga harus mendukung dengan cara menciptakan budaya yang positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Intinya, jurnal ini menegaskan
bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan fondasi penting agar generasi muda tidak terbawa arus globalisasi yang kadang tidak sesuai dengan nilai bangsa kita. Intinya, pendidikan Pancasila harus menjadi pedoman yang hidup dalam diri generasi muda, bukan hanya hafalan dalam buku teks saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.